Hola bestinya kata Ani. Besti, pengakuan Erika Carlina yang sedang hamil besar terus jadi perbincangan hangat di ruang publik. Salah satu yang terdampak akibat hal tersebut ialah DJ Panda, orang yang dianggap netizen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kehamilan Mbak R karena disebut pernah pacaran sama yang bersangkutan. Tapi Besti, alih-alih membenarkan, DJ Panda justru seolah membantah kalau dia pernah berpacaran dengan Erika Carlina loh Besti. Nih coba kita cek videonya. Nggak ngakuin Mbak R kok. Kapan aku pernah nikah? Kapan aku pernah ada kata-kata yuk kita pacaran? Dengarkan Besti, gak pernah nembak cenah Besti. Tapi Besti, meski sampai saat ini belum ada yang menginformasi siapa ayah biologis dari anak yang ada dalam perut Mbak R, DJ Panda kayaknya udah bisa dibilang kalau dia kena dampak besar dari aksi netizen yang menyerangnya. Terbukti beberapa pekerjaan yang meng-hire-nya sebagai DJ performer di sejumlah klub malam sudah mengumumkan kalau mereka meng-cancel penampilan DJ Panda. Udah bisa ditebak dong Besti, pembatalan sejumlah penampilan DJ Panda pun menuai apresiasi dari publik. Nah Besti, apa yang terjadi pada DJ Panda yang kehilangan job usai tersangkut masalah kehamilan Mbak R kayaknya sampai membuat Natalie Holzer ketar-ketir loh. Pasalnya mantan istri Sule itu juga ikut terseret ke permasalahan karena sempat membuat konten bareng DJ Panda dan memparodikan kondisi ibu hamil yang dianggap publik merupakan bentuk sindiran terhadap kondisi Erika Carlina. Sampai-sampai nih Besti, Natalie Holzer meminta maaf dan memberikan klarifikasinya soal konten dasternya bareng DJ Panda. Di sini gue benar-benar gak tahu apa-apa dan baru tatap muka secara langsung pada saat konten itu. Semua gue jalanin sendiri dan gak pernah gue main circle-circlean. Di sini teman gue cuma @babykevsha yang ada di konten itu juga. Gue sama doi ketemu karena ada proyek kerjaan. Masalah pribadi mereka gua nggak tahu ya, karena gua fokus di proyeknya aja. Konten itu dibikin sebelum podcast itu keluar dan ide bercandaan itu spontan aja. Setelah podcast itu keluar dan ramai, akhirnya gua memutuskan untuk cancel proyek ini. Jujur, gua benar-benar shock dan sedih banget karena kalian hujat gua sampai detik ini, yang dimana gua nggak tahu tentang masalah ini sebelumnya. Hidup gua cuma mau aman, damai dan fokus kerja cari uang untuk gue dan anak gue. Gue pribadi minta maaf jika konten ini menyinggung dan membuat Mbak down. Ini jadi pelajaran banget buat gue dan makasih kalian semua udah ingetin gue duluan walaupun dengan hujatan. Udah ya, kurang lebihnya saya minta maaf dan sekarang saya fokus dengan kerjaan saya kembali. Yang mau hujat gak apa-apa kok, dipersilahkan. Saya tidak ada dendam dan benci ke kalian sama sekali. Saya ikhlas dan makasih buat yang masih support saya sampai detik ini. Emang sih Besti, DJ Panda dan Natalie Holzer jadi sasaran netizen tak lama setelah konten pengakuan Erika Carlina soal kehamilannya tersiar luas di sosial media. Di waktu yang hampir bersamaan, konten Natalie Holzer dengan DJ Panda yang memparodikan ibu hamil juga tersebar luas di jagat maya. Alhasil, keduanya pun menjadi bulan-bulanan netizen. Apa ini? Apa sih? Gak gitu juga Bang.
Ini kali ya. Iya lu udah kayak tukang. Lu kayak Laura anjir. Lihatnya kayak gini anjir. Cobain dulu. Biar aku aibku nggak banyak-banyak gitu loh, maksudku biar gak lama-lama. Gini nih. Nah. Turun. Nah. Ada podcast, ya kan? Podcastnya lagi viral. Nah di situ ada konten di situ ada konten. Di konten itu ada aku, ada Panda, ada DJ lain gitu loh. Ya, tapi nyerangnya semuanya ke aku. Ngapain gitu pada nyampah ke aku gitu loh, paham nggak? Nih, lu lihat sendiri nih di konten TikTok gue yang ada pandanya tuh. Hargain dong sesama perempuan. Emang gue tahu apaan anjir? Gue aja kagak tahu. Orang biasanya gue live pakai daster, suka-suka gue. Gue live pakai daster aja nyindir ibu-ibu Facebook kok. Jadi buat fans-fans sana tolong deh ya, pakai. Emang gak emosi? Hah? Ada aja gitu, ngerti nggak? Jadi Panda datang, kita bikin konten bareng, dan itu baru perdana ketemu, ya. Kita bikin konten bareng karena apa? Karena mau bikin project bareng gitu loh. Gimana kalau misalnya Natalie X Panda, ngerti nggak? Ini kerjaan ya, gitu. Nah terus kita bikin lah tuh kontennya pada pakai daster-dasteran. Daster bekas gue hamil. Nah disambung-sambungin lah. Posisinya gue lagi pakai anduk, gue taruh di sini nih gitu loh. Jadi disambung-sambungin seakan-akan gue nyindir, paham nggak? Nah permasalahan gue yang nggak tahu apa-apa, kenapa jadi gue yang kena gitu loh. Itu kan masalah apa ya namanya ya? Masalah sensitif kan kalau yang kayak gitu-gitu, ngerti nggak? Sedangkan gue aja baru ketemu dia aja baru pertama kemarin. Baru ketemu tatap muka itu baru pertama kemarin. Meskipun Natalie Holzer bilang tak tahu kondisi kehamilan Mbak R dan sudah meminta maaf, tapi konten parodi yang dibuatnya bersama DJ Panda udah kadung bikin DJ Bravi, pacar dari Erika Carlina saat ini, naik pitam. Dalam video yang beredar di sosial media, Vichong, sapaan akrab DJ Bravi, menilai konten tersebut adalah bentuk ejekan terhadap kondisi pacarnya. Ini yang gue lumayan muak ya. Masalah circle bahagia yang memparodikan kehamilan Erika. Bro, gue sebenarnya mungkin kalian lihat postingan gue kemarin dan menurut kalian, Bravi you need to speak up, Bravi you need to speak up, Brav, Vichong lu harus ngobrol, lu harus ngomong, lu harus speak up tentang ini. I was asking Erika. Gue berkali-kali minta, sayang, if you need a cover, tell me apa yang harus aku cover. Kalau kamu butuh bantuan, tell me apa yang bisa aku bantu. Gak usah sayang, I can handle it myself. Gak usah, aku bisa urus sendiri, gak usah gini-gini. Perlu gak aku ikut campur? Gak perlu gini. Sampai Erika ngelihat video parodi tentang itulah ya. Mungkin kalian semua udah tahu kan. I'm not gonna say the name, sekali lagi gue gak akan mention siapa namanya. Kalian udah pada gede, kalian juga tahu videonya viral banget. Yang memparodikan atau mungkin bahasa gue tuh mocking. Mocking tuh artinya mengejek orang atau meniru sesuatu perbuatan yang menurut mereka lucu dan bisa dibercandain. Back again, gue juga tadi baru posting. Dan akhirnya Erika mengizinkan gue karena dia udah gak tahan dan gak kuat terhadap ejekan-ejekan dan hinaan yang ditujukan kepadanya. Karena menurut dia tidak pernah menyenggol siapapun, dia gak pernah berurusan sama siapapun. Even gue juga tidak pernah punya masalah sama siapapun circle-nya.
Kalau sama orangnya iya pernah. Dia nggak kuat dan dia bukan meminta bantuan, dia mengizinkan gue untuk involve ke kasus ini. Kasus yang mana bang? Kasus yang circle bahagia ini. Gue nyebutnya circle bahagia karena videonya mereka bahagia banget. Mereka seneng, mereka membuat ini terlihat lucu dan juga seru gitu. But I think it's not cool bro. Akhirnya gue minta izin, sayang boleh gak untuk di ini aja, di kasus yang ini aja yang kamu diceng-cengin, diledek-ledekin di video tersebut, boleh gak aku ikutan? Karena gue nggak tahan guys. Orang mungkin kalian tahu rasanya ya, orang yang kalian sayang, orang yang menurut kalian baik nggak pantas dilucuin. Mungkin kalau personal antara si cowok dan ceweknya, not my thing, itu personal issue mereka punya urusan sendiri. Dan menurut gue kalau gue jump in ke kasus mereka itu juga kurang wise karena gue datang baru. Gue bukan orang yang temenan dari lama sama Erika, nope. Gue orang baru buat dia di hidup dia karena gue baru kenal dia recently kan. But kalau masalah circle-circlean, senggol-senggolan circle, terus teman-temannya membantu seakan-akan membantu meledek-ledek, I think it's not cool. Akhirnya gue minta izin, tadi gue udah cerita juga minta izin sama R, bolehkah aku involve? But note this. When I start, I cannot stop. Kalau gue udah mulai, gue gak akan berhenti. Sampai ujung masalahnya selesai baru gue akan quit dari gamenya. Akhirnya Erika izinin, so let's play the game, I'm in. Dan kalau mau ngadu-ngadu circle, let's do it. Ayo kita adu keras. Tapi ya Besti, lepas dari kisruh yang terjadi di luaran, Erika Carlina kayaknya sih gak mau terlibat lebih jauh. Setelah membuat pengakuan, Erika Carlina memilih untuk fokus ke kondisi kehamilannya. Setelah konten pengakuan hamilnya ramai jadi perbincangan, Erika Carlina tampak membagikan video saat dirinya ditemani melakukan cek kehamilan ditemani orang tua dan anggota keluarga lainnya. Unggahan tersebut pun ramai dikomentari warganet dengan respon beragam. Ada yang memberikan semangat, namun tak sedikit pula netizen yang menilai kehamilannya ini adalah resiko yang harus ditanggung yang bersangkutan karena gaya hidupnya yang akrab dengan kehidupan malam. Speak up tentang masalah Erika yang kalian tahu dia lagi hamil. Satu-satu dari komen-komen netizen yang berkeliaran di luar sana. Dan balik lagi, tidak salah dan tidak benar, karena kalau kita mau nyari benar dan salah itu bukan tugas kita cuma manusia, itu tugasnya Tuhan ya, buat menjudge siapa yang benar dan siapa yang salah. But konteks di sini yang mau gue bahas adalah perbuatan yang baik dan tidak baik. Kita bedah satu-satu dari komentar stop normalisasi hamil di luar nikah. 1. Erika datang ke podcast Deddy Corbuzier, Om Deddy, shout out buat Om Deddy yang baik udah bantuin juga.
Erika datang ke podcast tersebut bukan untuk menormalisasi atau bukan untuk kalian menerima atas kehamilan luar nikahnya. No. Mungkin kalau kalian udah nonton dan kalian udah paham, kalian bisa menyimpulkan sendiri artinya dia datang ke sana apa. Dan gue baca di beberapa komentar di TikTok tuh banyak kok yang pintar juga, yang udah ngerti dan udah tahu dan nangkap poinnya itu buat apa. Yang bilang stop normalisasi hamil di luar nikah. I agree with you no matter what. Fuck that. Sampai di sana gue setuju. Karena apapun perbuatannya yang ia lakukan adalah salah. Hamil di luar nikah, or you can say it apa, seks bebas, duta pergaulan bebas, apalah pergaulan bebas akibatnya, itu purely salah dan tidak diajarkan di agama manapun atau di hukum negara manapun. Karena harus nikah dulu, But the point is, perbuatannya adalah salah. Menurut kalian gimana nih Besti? Natalie Holzer bakal kena cancel culture juga nggak ya? Kasih tahu Ani di kolom komentar ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pastikan